Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masuk ke pelajaran ke-6, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencintai kita. Kemudian, yang pertama ada kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, saya akan menceritakan beberapa kisah keteladanan dari Nabi Yusuf dan mohon didengarkan. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan ia 10 saudara. Jadi Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama Bunyamin dan 10 saudara. Berbeda ibu atau kakak-kakak Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya atau bernama Rachel meninggal dunia. Saat Rachel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya atau yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Nah, suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Kemudian, yang kedua, diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Dia masih kecil." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Kemudian, Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur, tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah atau palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Kemudian yang ketiga, diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air.
Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan itu ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut, bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kubawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, Zulaikha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus. Lambat laun, Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Kemudian yang keempat, mimpi raja. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Kemudian, tapi tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan mimpi itu. Kemudian yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit. Sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf, orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Kemudian yang keenam, Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun, karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pegawai istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pegawai kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi.
Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Kemudian yang ketujuh, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam menyadari kesalahan. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihi salam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihi salam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Kemudian yang kedelapan, Nabi Yusuf alaihi salam bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf alaihi salam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihi salam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Nah, itu tadi merupakan cerita tentang keteladanan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian ada kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihi salam. Yang pertama, kesesatan kaum Madian. Nabi Syu'aib alaihi salam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syu'aib alaihi salam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedua, Nabi Syu'aib alaihi salam melarang kecurangan. Nabi Syu'aib alaihi salam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk.
Nabi Syuaib alaihi salam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihi salam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihi salam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihi salam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya, kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami tidak menganiaya engkau. Tentu kami telah menganiaya engkau. Jadi, engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Syuaib berkata, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya, aku pun berbuat pula. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Kemudian yang ketiga, kebinasaan kaum Madian. Kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib. Alaihi salam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihi salam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihi salam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi merupakan cerita tentang keteladanan Nabi Syuaib. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari materi tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Cukup sampai di sini untuk pelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.